Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam masa pandemi COVID-19 yang kita alami, betapa baiknya Tuhan yang selalu memelihara kesehatan dan sukacita kita beserta keluarga, bahkan memampukan kita untuk terus melangkah dan berkarya dalam hidup yang berkemenangan. Marilah dengan hati yang gembira dan penuh syukur, kita berdiri untuk menghadap Allah, karena Dialah pertolongan dan sumber hidup bagi orang yang selalu berharap dan percaya kepadanya. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat, kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam masa pandemi COVID-19 yang kami alami saat ini, Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan menjaga dan memeliharakan kesehatan kami, menjaga dan memelihara berkat-berkat di dalam kehidupan kami, meskipun dengan segala keterbatasan yang kami alami. Pada saat ini bersama dengan keluarga-keluarga jemaat GPIB Sangkakala dari rumah kediaman kami masing-masing, kami hendak menaikkan syukur hati kami melalui puji-pujian, hormat dan sembah kami kepadamu. Berkatilah seluruh panca indera kami, agar kami dapat beribadah, memuji dan besarkan nama-Mu. Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini boleh jadi hanya dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, ampuni segala salah dan dosa kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita bermazmur kepada Allah yang diambil dari Mazmur 63 ayat 2-9. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku.
dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang dapat memimpin kami untuk mendalami kebenaran firman-Mu, dan ajarlah kami untuk melakukannya dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada malam hari ini di minggu kelima sesudah Paskah, Rabu tanggal 13 Mei tahun 2020, sesuai dengan leksionari GPIB dari 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Bacaan kita ini juga merupakan satu kesatuan, satu perikop dengan judul tentang perkawinan. Dan kalau kita membaca secara lengkap, itu ada di 1 Korintus 7 ayat 1 sampai dengan 16. Tetapi dua ayat bacaan kita yang malam ini mau berbicara tentang perceraian. Jika kita artikan secara sederhana, perceraian itu adalah berakhirnya ikatan perkawinan yang terjadi antara suami dan istri. Perceraian tidak hanya berakhirnya hubungan perkawinan di antara kedua belah pihak tadi, tapi juga aspek yang bisa meluas. Bagaimana ada di sana anak, kemudian juga ada kaitannya dengan harta benda atau harta gonogini, kemudian ada kaitannya juga dengan lembaga gereja, juga ada kaitannya dengan perintah dalam firman Tuhan dalam Alkitab, yang dimana semuanya itu mau mengatakan sesungguhnya perceraian itu bisa terjadi kapan saja, siapa saja, dan oleh siapa saja. Bukan hanya dari selebritis, ya, kalau kita lihat di sekitar kita, ada juga orang-orang Kristen yang melakukan perceraian. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, bentuk-bentuk perceraian pun kalau
kita lihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, ada dua. Kalau orang mengatakan cerai hidup, cerai mati maksud saya. Cerai mati itu terjadi karena salah satu pasangan suami atau istri meninggal dunia. Dalam hal ini ikatan suami istri akan selesai di saat pasangannya meninggal. Apakah suaminya atau mungkin istrinya. Sehingga memang tidak dituntut kewajiban untuk tetap setia. Namun jika masih setia, maka ini juga merupakan bukti nyata dari ikatan yang mulia, yang agung atas dasar kasih murni mereka antara suami istri tersebut ketika mereka mengucapkan janji setia sampai mati. Dan mungkin ada yang berkomitmen dia tidak mau menikah lagi. Kemudian ada yang menyebutnya yang kedua cerai hidup. Nah, ini biasa terjadi karena adanya ketidakcocokan. Seperti misalnya ada masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perzinahan, atau mungkin juga alasan-alasan lain yang dipakai sebagai alasan untuk bercerai. Saudara-saudara, dalam bacaan kita, Rasul Paulus kembali menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa perkawinan itu kudus. Karena kekudusan sebuah perkawinan, itulah maka perceraian tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. 10 dan 11 bacaan kita tadi. Atau bila perceraian itu terjadi kepada mereka yang sudah terlanjur bercerai, Rasul Paulus meminta agar masing-masing pihak itu tidak menikah lagi. Bahkan dianjurkan untuk hidup berdamai dengan mantan pasangannya. Nah, kepada mereka yang memiliki pasangan yang tidak seiman, di sini Rasul Paulus mengajukan alasan secara teologis bahwa pernikahan atau perkawinan itu harus dipertahankan. Harus diingat lebih dahulu bahwa ketidakseimanan pasangan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah keduanya itu belum menjadi Kristen ketika kawin atau ketika menikah. Lalu pada satu waktu salah seorang di antara mereka kemudian baru menjadi Kristen. Jadi kemungkinan pada saat itu mereka belum mengenal aturan-aturan agama yang berlaku sesuai firman Tuhan. Maka kini Rasul Paulus menegaskan ketika mereka sudah menjadi Kristen, maka ditegaskan lagi karena alasan apapun tidak diperbolehkan untuk bercerai. Alasan teologis itu adalah bahwa pihak yang beriman dia akan menguduskan pasangannya yang tidak seiman, ayat 14. Oleh karena itu dengan mempertahankan perkawinan itu, siapa tahu pihak yang tidak beriman itu menjadi beriman karena kesetiaan dan kasih dan doa-doa pasangannya. Ayat 16. Tetapi hal-hal ini haruslah terjadi bukan dalam tekanan atau paksaan. Maksudnya apa? Kalau ada pihak yang tidak seiman kemudian menuntut perceraian, maka pasangan yang beriman tidak terikat untuk mempertahankannya. Ayat 15. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, di zaman modern ini memang kita diperhadapkan pada dunia yang dengan mudahnya kita menemukan orang kawin cerai begitu. Ya, orang-orang Kristen pun sebagai anak-anak Tuhan sebetulnya dipanggil untuk menjadi patron atau menjadi model perkawinan kudus. Dan justru Tuhan bekerja melalui kita anak-anaknya untuk menyelamatkan pasangannya yang belum percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap pasangan, suami ataupun juga istri, tentu dia punya cara masing-masing bagaimana untuk mencegah perceraian terjadi. Dan sesuai dengan bacaan kita, tentu kita juga sebagai suami, sebagai istri yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak hanya mungkin pemikiran kita, tetapi kita bertitik tolak dari firman Tuhan. Alasan apapun perceraian itu tidak diperbolehkan. Ada memang banyak sekali ya alasan yang bisa membuat pasangan suami, istri, termasuk ada juga
pasangan suami istri Kristen bercerai. Dan akhir-akhir ini seperti juga banyak orang yang memutuskan bercerai daripada mempertahankan perkawinannya. Saudara-saudara, menurut para psikolog, ya, mereka memberikan satu penelitian khusus, dan para psikolog itu menangani juga banyak kasus perkawinan. Apa sebabnya atau penyebab seseorang mengalami perceraian itu apa? Menurut psikolog itu, dia mengatakan bisa terjadi, yang pertama itu kurangnya komunikasi. Ketika pasangan yang satu dengan yang lain sudah tidak lagi ada komunikasi, tidak mau berbicara, entah itu karena ego masing-masing atau untuk menghindari konflik, menghindari pembahasan masalah, atau bahkan juga kurangnya berkomunikasi itu juga bisa menjadikan salah paham satu dengan yang lain. Itu juga bisa menjadi penyebab perceraian. Atau bisa juga terjadi yang kedua, selalu menunjukkan ataupun juga selalu mengatakan hal-hal yang negatif terhadap pasangannya. Dia selalu menilai pasangannya atau suami atau bahkan juga istrinya dari keburukannya, dari sisi yang negatifnya. Mungkin dari fisiknya, ya, atau juga dia mengutarakan atau menunjukkan hal-hal yang negatif lewat kata-kata, ya, kata-kata yang tidak membuat nyaman dari pasangannya itu, dan itu bisa juga diungkapkan, dikatakan terus-menerus, bukan hanya sekali saja. Pada saat pengantin baru atau pada saat PDKT, pacaran, ya, tubuh belum gemuk, begitu ya. Tapi setelah mungkin menikah, punya anak, tubuh gemuk. Kemudian salah satu pasangan bisa juga dia mengatakan hal-hal yang negatif pada pasangannya. Bisa saja dia mengatakan, tubuhmu sekarang kok gemuk sekali, atau gendut, gitu ya. Atau mengatakan kulitmu sudah keriput, atau mengatakan hal-hal yang lain yang membuat pasangannya tersinggung. Dan itu dikatakan atau diucapkannya bukan hanya 1-2 kali, tetapi sering kali diungkapkan atau dikatakan. Apalagi ketika ada masalah, ya, hal-hal negatif ini sering kali diungkapkan. Atau bisa juga menurut psikolog itu perceraian terjadi karena kurang menunjukkan rasa sayang. Rasa sayangnya sudah pudar pada saat masih baru, pengantin baru, ya, sering mesra-mesra, I love you, kata sayang. Lalu kemudian setelah dia menikah 5 tahun, 10 tahun, bahkan berpuluh tahun, rasa sayangnya itu berkurang. Ya, tidak semesra dulu lagi. Rasa sayang yang ditunjukkannya pada saat si suami ataupun juga si istri, ya, mengharapkan ada kata sayang, ada perhatian dan lain sebagainya. Tapi setelah dia menikah, mungkin sudah berpuluh tahun, maka semuanya itu tidak pernah lagi dia rasakan. Itu juga menurut psikolog bisa penyebab perceraian. Atau kemudian yang keempat, kurangnya rasa tanggung jawab. Jika suami tidak merasa membutuhkan kehadiran istri lagi, perlahan dia juga akan kehilangan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap istrinya. Kurangnya waktu bersama, kurangnya rasa memiliki satu dengan yang lain, dan ini yang membuat banyak pasangan akhirnya saling menghindar satu dengan yang lainnya. Atau bahkan juga mungkin yang kelima, masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini juga bisa menjadi salah satu alasan seseorang untuk bercerai atau mengakhiri perkawinannya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya apa yang mau ditekankan Rasul Paulus dalam bacaan kita ini memang bagaimana suami dan istri tetap membangun ikatan pernikahannya atas dasar saling mengasihi, saling mencintai, saling percaya, ya, saling juga terbuka satu dengan yang lain.
kita mau memberikan dukungan, topangan, keterbukaan apapun. Dan yang penting adalah bagaimana menciptakan komunikasi yang indah, komunikasi yang baik antara suami dan istri, apalagi ketika keluarga tersebut atau suami dan istri tersebut telah memiliki anak dalam keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu ketika jemaat Korintus diingatkan bahwa status mereka sebagai umat yang telah disucikan, berarti mereka menempatkan diri mereka pada satu ikatan perkawinan yang suci dan menjaga diri dari segala laku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bacaan kita kemarin hari Senin ya berbicara tentang percabulan ya. Bagaimana juga umat diminta dan diingatkan bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi bagaimana kita mau menjaga tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita yang adalah milik Tuhan ini harus kita pertahankan, dan terlebih lagi juga harus kita gunakan, harus kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memelihara kesucian hidup berdasarkan kesadaran diri sebagai anggota tubuh Kristus itu akan terwujud di dalam sikap hormat dan menghargai Tuhan, termasuk juga hormat dan menghargai pasangannya, ataupun dalam memenuhi kewajibannya, ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah maka bacaan kita pada malam hari ini selalu dan selalu mengingatkan kita agar kita atau saya sebagai istri, Bapak Ibu Saudara sebagai suami, Bapak Ibu Saudara sebagai istri, mari kita ciptakan hubungan yang baik, hubungan yang indah, hubungan yang harmonis, hubungan yang terbuka, hubungan yang baik, hubungan yang jujur, hubungan yang dapat menciptakan rasa damai dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Dan terlebih lagi ketika saudara dan juga saya membangun kebersamaan itu didasari dengan kasih. Kasih kepada Kristus dan diwujud nyatakan kasih kepada suami atau istri kita. Selamat membangun persekutuan dan selamat membangun keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin.
Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang indah ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengajarkan kami agar kami boleh menjaga kekudusan perkawinan kami. Kami boleh membangun relasi yang baik antara suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Firman-Mu juga mengingatkan kami agar kami selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan, setia dan taat melakukan kebenaran firman-Mu. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus boleh menjaga dan memelihara bangsa dan negara kami Indonesia. Presiden, wakil presiden, para menteri, TNI dan Polri, dan semua yang bekerja Tuhan. Jauhkanlah dari setiap tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, para oknum, teroris yang akan merongrong kesatuan dan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Berkati pelayanan Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati para pendeta, para diaken penatua, pengurus 6 pelayanan kategorial, komisi, panitia, jemaat di sektor 1 dan 2, jemaat GPB Sangkakala. Kami juga berdoa buat pucuk pimpinan kami di tingkat sinodal, Majelis Sinode GPIB, maupun juga musyawarah pelayanan Jakarta Barat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus juga memulihkan jemaat kami yang sedang sakit. Mereka juga yang saat ini sedang sendirian, jauh dari keluarganya, baik itu para duda, janda, anak-anak yatim piatu, tolong Tuhan. Tuhan boleh mendampingi mereka, mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa juga bagi mereka saat ini yang terkena PHK, yang sudah tidak lagi bekerja karena pandemi COVID. Tolong Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib kami percaya, Tuhan Yesus juga boleh mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang berduka cita. Hiburkanlah mereka Tuhan, berikan kekuatan buat keluarga yang ditinggalkannya. Tidak lupa kami juga berdoa bagi jemaat kami yang berulang tahun perkawinan maupun juga ulang tahun pertambahan 1 tahun ini Tuhan. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada semua jemaat kami. Akhirnya kami juga mau berdoa untuk kami masing-masing. Begitu banyak pelanggaran, kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini, sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan sukarela sesuai dengan berkat yang telah diberikannya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287 ayat 1 dan 3.
Mari kita menyerahkan persembahan ini dalam doa. Allah Bapa yang senantiasa melimpahkan anugerah dan berkat dalam kehidupan kami, saat ini sebagai persekutuan keluarga yang beribadah kepadamu, kami memberikan persembahan sebagai wujud syukur kami kepadamu. Berkenanlah Tuhan memberkati dan menguduskan persembahan ini, agar menjadi bagian untuk mewujudkan pelayanan-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, dan marilah kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.